Al-Fatihah, ikutin. Jangan syak di kolbu. Ya. Yang lebih tahu ilmu kan ustadz, guru, ulama. Kita kalau nggak tahu, ikut aja mereka. Jangan ingkar. Ya. Wah, guru kita mungkin dia punya tahu dalilnya. Saya nggak tahu dalilnya. Gitu. Ya, jangan kemudian marah syak. Atau malah antum berani jadi panitia pengirim pahala. Ya. Wah, nggak sampai nih. Kalau nggak pernah masuk ke alam sana, jangan coba-coba. Kalau nggak saya bawa, mau. Tapi nggak saya balikin. Ya, bawa tapi nggak dibalik-balikin. Mati maksudnya. Subhana man satara sirral khususiyyati bi zuhuril basyariyah. Maha hebat Allah Subhanahu wa taala. Ia sembunyikan ilmu ma'rifatnya, dia sembunyikan ilmu-ilmu para kekasihnya dalam zuhur basyariyah. Zuhur artinya penampilan, zuhur nyata, al-basyariyah kemanusiaan, manusiawi. Kita sering dengar orang ngomong, oh wali itu di tengah hutan, di pelosok, di kampung. Wali itu nggak suka duit. Mana ada begitu? Ya, itu bukan wali namanya. Ya, kismin namanya. Orang miskin begitu. Wali itu nggak ada urusan miskin sama kaya. Ada wali yang miskin, ada wali yang kaya. Itu pilihan Allah untuk mereka. Mereka tidak memilih untuk dirinya sendiri. Mereka dipilihkan jalannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka nggak bisa request. Karena mereka iradahnya, kehendaknya sudah lebur dalam kehendak Allah. Tiada lagi kehendak dirinya. Yang ada hanya kehendak Allah Sang Maha Kekasih. Disebut wali artinya kekasih. Dan kekasih itu tidak ada dia berkehendak dengan kehendak dirinya sendiri. Kehendak dia adalah kehendak kekasihnya. Tergantung kekasih kita siapa. Kekasih kita bos kita, pasangan, kerjaan. Maka kita menyesuaikan kebutuhan si bos, kebutuhan kerjaan dengan waktu. Tapi kalau orang sudah mencintai Allah Subhanahu wa taala, mencintai baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan meleburkan, menghilangkan ego dirinya dalam ego Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini kan merasa sok sibuk. Oh, saya sibuk. Merasa Sabtu Minggu itu hari aku istirahat. Istirahatnya jiwa bukan dengan tidur-tiduran. Istirahat badan iya. Istirahatnya jiwa ketika dia hadir di majelis-majelis para kekasih. Para kekasih siapa? Kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka capek pun badan, jiwa kita nggak mau capek. Dia tetap mau. Saya aslinya capek, Pak. Tapi jiwa ini nggak bisa nolak. Padahal udah pengen nolak sebenarnya. Udah lelah. Jalan ngajar, itu udah capek. Pengennya di rumah aja, tidur-tiduran. Tapi itu badan. Ruh kita nggak mau begitu. Taman-taman surga itu bukan tiduran. Taman-taman surga itu majelis ilmu dan majelis zikir. Semoga ruh kita dipertemukan dengan sumbernya ruh. Amin ya rabbal alamin. Maka jangan heran, wali Allah itu Allah bungkus dengan sifat-sifat manusiawi. Ada wali Allah kaya, ada wali Allah miskin. Ini kalau kalau walinya ustadz itu repot. Ustadz itu kalau miskin, kata orang, payah jadi ustadz miskin. Kalau kaya, repot juga. Masa ustadz kaya? Tuh repot. Ustadz datang pakai motor, dianggap tuh orang kalau sibuk agama nggak sibuk bekerja, nggak sejahtera. Giliran pakai mobil bagus, gimana ngomongnya? Nggak tawadu lah.
Jadi wali itu wali ente, bukan wali Allah. Wali ente begitu, orangnya nggak jelas ya, miskin susah, kaya pun payah. Tapi kalau waliullah suka-suka Allah, Allah jadikan dia kaya, dia tetap wali. Allah jadikan dia miskin, dia tetap wali. Allah kenakan dia corona, dia tetap wali. Allah tidak akan kenakan corona, dia tetap wali. Gak ada urusannya corona kena orang munafik, tidak munafik. Emang ada wali yang gak sakit? Wali sakit, Pak. Ada wali yang dia pernah keliru dan berdosa. Al-Imam Abul Qasim Junaid ditanya, hal yaznil wali? Yazni itu artinya apa, yazni? Si wali bisa nakal nggak? Gitu. Apa jawaban Imam Junaid? Kalau memang takdirnya begitu, nggak akan bisa dia tolak. Itulah cara Allah menyembunyikan dia. Masa wali nggak berjenggot gitu? Emang antum berjenggot wali? Aneh mau tanya. Antum yang berjenggot wali ya? Hah? Nggak ada urusan yang begitu. Masa wali pakai kopiah hitam gitu ya? Masa wali pakai kopiah? Masa wali? Itu wali kita, wali di sini. Coba copot semua istilah-istilah kewalian kita. Itu bukan waliullah, itu wali persepsi manusia. Wali Allah itu Allah sembunyikan dengan sisi manusiawi. Manusia itu ya senang, susah. Ada wali cerai, ada. Ada wali kawin mulu, ada. Ada jomblo juga. Kalau ngikutin pikiran kita, ya nggak bisa. Teman saya ketemu wali Allah, dikerjain sama satu orang. Si wali ini suka makan pete. Dikerjain nama yang satu ini. Masa kamu percaya orang tuh wali? Wali kok makan pete? Makan jengkol. Kalau gitu orang Betawi nggak ada yang jadi wali, karena ada namanya semur jengkol. Dimakan pakai uduk, masya Allah, nggak jelas rasanya. Batal kewalian antum ya. Akhirnya, oh iya ya, masa wali makan jengkol, masa wali makan pete? Itu. Akhirnya dia berhenti udah. Manusiawi. Ada wali yang Allah takdirkan dia jadi orang alim. Zahirnya kiai, punya pesantren, punya jamaah, bisa baca kitab. Nabi bisa baca kitab beginian nggak Pak? Yang nggak ada kumisnya, nggak ada harokatnya. Ini kitab putih ya. Dulu dicetaknya kuning, sama aja kitab kuning, kitab putih. Yang penting dia gundul, ya. Jadi kita jangan mempersepsikan kekasih Allah itu dengan persepsi kita. Masa wali baca Qur'annya salah-salah? Terus tahu batal kewaliannya kalau dia salah. Kan nggak begitu. Nggak ada urusan wali itu dengan satu penampilan, satu model. Justru Allah semakin tutupi seorang wali dengan sisi manusiawi, berarti semakin berharga yang di dalamnya. Saya mau tanya sama antum, kalau batu dijual di tepi jalan, mohon maaf yang jualan tepi jalan, dengan batu yang dijual di toko yang mahal, yang di pagar, itu biasanya mahalan yang mana? Yang ditaruh di luar, yang ditaruh di dalam kaca, yang ditaruh di dalam bunker, itu biasanya bagusan mana? Nah, semakin disimpan, berarti semakin mahal. Antum udah tahu belum kendaraan Rasulullah? Rasulullah tuh kendaraannya mahal. Di zaman sekarang, ya kendaraan paling mahal sekarang lah. Nggak miskin Rasulullah itu. Orang salah paham aja. Nabi berdoa, Allah maja'alni miskinan. Ya Allah, jadikan gaya hidupku
hatinya seperti orang miskin, selalu berharap kepada Engkau yang Maha Kaya. Ya. Itu Nabi ya. Orang miskin itu nggak mikir aneh-aneh. Ya, bisa makan sehari udah syukur. Nabi itu antum bayangkan tiap hari ada orang minta sedekah. Kaya apa miskin tuh? Antum kaya, kurang sedekah, itu miskin. Ya, orang miskin itu nggak mau berbagi. Orang kaya itu yang suka berbagi. Mau jadi orang kaya nggak? Berbagi habis ini. Ya, jangan pelit. Berbagi kita, berbagi sama tetangga, berbagi sama kawan. Jangan-jangan di balik pagar rumah hebat kita ada orang susah. Antarkan rezeki ke sana. Terserah antum mau kirim duit kah, mau kasih barang kah. Sekarang orang butuh duit. Gak tahu itu jadi berhala baru atau apa. Tapi Nabi sudah mengatakan ta'iba abdud dinar, akan lelah hamba-hamba dinar, hamba-hamba fulus. Jadi kalau antum mau menghidupkan kali dinar, wah itu simbolnya setan itu. Kan sekarang mau menghidupkan dinar ya. Kita bisa uji secara keilmuan, dinar itu dari mana? Dinar itu bukan sistem ekonomi Rasulullah. Dinar, dirham itu sistem ekonomi yang hanya diadopsi Rasulullah karena sudah ada di zaman itu. Maka saya nggak tertarik menghidupkan dinar dirham, kecuali nanti sudah ada masanya, masa Al-Imam Al-Mahdi. Semuanya pakai dinar dirham. Nanti sabar-sabar dulu. Belum datang masanya buat-buat sendiri, ya ketangkep pastinya. Dipermasalahkan karena melanggar. Ini bukan negeri tak bertuan, ini ada tuannya. Maka ada hukum di sini. Al-adah muhakkamah. Apa yang berlaku di setempat, kita mesti jalani. Ya. Jangankan hukum fulus. Di zaman Sayyidina Ibnu Abbas, ada seorang sahabat pakai baju di Mekah, baju bukan baju orang Mekah. Apa kata Ibnu Abbas? Ilbas libas ahli Mekah. Pakai baju orang Mekah. Waktu itu sensitif. Kalau antum pakai baju yang bukan baju ahli Mekah, bisa dikerjain sama orang Arab jahil. Karena Arab tuh ada jahil, ada yang alim. Ada yang wali Allah, ada wali setan. Itu Salman Al-Farisi minta diantarkan oleh orang Arab Mekah ke Madinah. Di tengah jalan dijual sama tuh Arab. Budak murah, udah tua. Salman. Umurnya udah seratusan tahun lebih. Salman. Dia udah bayar, jadi si Arab tuh dapat 2 kali. Dibayar sama Salman, sama dijual itu ke Yahudi. Benar-benar jahil ya. Tapi nabinya juga muncul dari makhluk paling jahil. Jadi hati-hati juga kita. Kalau ada kampung paling jahat, jangan-jangan di situ ada wali paling tinggi. Jika ada orang-orang kaya, sangat kaya, jangan-jangan di sana ada orang yang kolbunya paling zuhud. Seperti itu, ya, bisa jadi begitu. Jika ada kampung miskin, siapa tahu di situ ada kolbu paling cinta dunia, tiap hari mikirin makan mulu. Apa bedanya sama hewan? Mikirin makan tiap hari. Emang hidup untuk makan? Bukan makan untuk hidup. Hidup itu sifatnya Allah, hayat namanya. Ada wali kadang-kadang gaya-gaya orang nakal, gaya-gaya anak-anak, ya itulah. Tapi ada yang dibuat-buat juga ada. Yang dibuat-buat tuh geli kita ngelihatnya ya. Geli aja ngelihatnya. Wali itu nggak bisa dibuat-buat, walaupun dia tutupin, dia menutupi itu karena jika dia tidak tutupi, orang-orang ini akan menangis setiap saat. Matanya akan berlinang setiap saat. Maka diperintahkan melalui guru rohaninya, ilham-ilham Rabbani, kudusi di kolbunya, agar dia membungkus nur yang ada dalam dirinya dengan bungkusan yang orang-orang tidak akan kira. Semakin di dalam, semakin disimpan, semakin berharga. Sampai-sampai orang tidak tahu apa yang ada di dalamnya. Kawan saya pengusaha, tapi pengusahanya retail, duitnya cash. Kalau mau datang nabung, nabungnya soleh sekali. Nabungnya di bank muamalat, di bank syariah,
Ya sekarang ada BSI, ya. Muamalah kita dukung bank-bank syariah ini. Itu datang ke bank pakai celana paling jelek, pakai baju paling lusuh, bawa tas. Itu tas isinya 200 juta, 300 sekali per minggu itu. Setiap minggu dia nabung. Berarti lumayan juga itu ya. Begitu cara dia mengelabui orang. Cuma kalau ada orang begitu, kita nggak bisa ketipu ya. Kalau ada orang berbaju jelek, pakai tas, wah itu duitnya banyak tuh. Masuk ke bank maksudnya. Ya. Cuma kalau masuknya ke pasar, itu lagi nyari duit ya. Baik, Bapak Ibu yang makan Allah. Orang-orang itu, orang-orang spesial, yang punya khususiyah. Apa arti khususiyah? Al-ulum wal ma'arif wal asrar. Ilmu-ilmu, ma'rifat-ma'rifat, rahasia-rahasia keilahian. Yang hanya yu'tiha Allah li awliyaih. Yang hanya Allah berikan kepada kekasih-kekasihnya. Dan kekasih ini biasanya ada yang Allah secretkan, dia rahasiakan, dikip oleh Allah. Ada yang Allah masyhurkan. Ada juga yang Allah prank. Allah tuh suka ngeprank juga tuh ya, nguji. Ya, serius. Dizahirkan ada seseorang bentuknya wali, ternyata dalamnya wali syaitan. Ada juga. Ya. Maka nggak ada namanya pakaian resmi para wali, nggak ada. Ya, ada nggak? Kalau ada saya pakai sekarang. Nggak ada namanya libas rasmi, li aulia illah, nggak ada. Pakaian resmi wali Allah itu nggak ada. Kalau pakaian resmi guru, pakaian resmi sholat ya itu tutup aurat kayak kita lah. Ya, pakai gamis, pakai kuju koko, pakai sarung. Ini pakaian sholat, tapi pakaian wali nggak ada. Libasul wali at-taqwa. Libasal walinya itu takwa. Takwa ada di dalam dada, bukan di baju. Walaupun setelah sekarang ada zaman masa kita menyebut baju ini baju takwa, benar. Kalau baju koko baju takwa, baju gamis baju apa dong Pak? Itu baju apa tuh? Wa zahara, yang Allah tampilkan. Apa yang Allah tampilkan? Yang Allah wujudkan. Bi'azamatir rububiyah, keagungan rububiyahnya dalam bentuk izharil ubudiyah, dalam bentuk ibadah yang nyata. Nah, ibadah nyata itu Allah tampilkan, tapi kalau khususiyah, sir, enggak. Ini cocok sekali untuk orang negeri kita, karena di tanah ini, di tanah Nusantara ini, terutama di Pulau Jawa, banyak wali-wali di gang-gang rumah, di tengah pasar, di antara orang-orang nakal. Bahkan mereka kadang-kadang duduk di tempat-tempat yang menurut kita nggak mungkin ada orang soleh duduk di situ. Menurut pikiran kita. Setan kalau masuk ke masjid jadi wali nggak? Atau tetap jadi setan? Setan kalau masuk ke majelis, dia jadi soleh nggak? Atau tetap jadi setan? Berlian lempar ke pasir, tetap jadi pasir atau tetap jadi berlian? Paham antum maksudnya? Ya. Bangkai busuk, bungkus bagus-bagus, kasih parfum, taruh tengah masjid, gimana? Tetap bau. Jadi wali Allah ini walaupun dibungkus bagaimanapun dia tetap tidak berubah. Yang lain akan terikat. Dulu bahasa Melayu lama, magnet itu kan bahasa Inggris, bahasa Melayunya udah hilang tuh, besi berani. Bener ya? Orang Betawi masih nyebut gitu gak? Ya itu sama, besi berani masih ada di kamus. Besinya berani. Kalau antum besi penakut. Ya. Besi berani itu besi mulia. Beda dengan besi-besi biasa. Kalau dia ditaruh, ketarik nggak yang lain? Paham maksudnya? Jika si besi berani ini dibungkus dengan apapun,
jika dia ada di suatu tempat yang tempat itu juga mempunyai sisi besi, maka dia akan ketarik. Inilah yang disebut oleh Imam Yahya ibn Mu'az Ar-Razi. Apa kata beliau? Al-walayah, kewalian itu adalah raihatun, bau harum, yashummuha ahluha, yang dapat dikenal oleh ahlinya. Besi berani ditaruh di pasir, yang lengket pasir atau juga besi? Biji, ya, yang halus-halus itu ya. Nah, itu maksud saya. Paham sisi kewalian? Ya, kita udah bungkus nih, tapi semakin besar, semakin kuat masaknya, ya, ukurannya si besi berani, semakin kuat juga tarikan-tarikan dari luar. Jadi jangan berpikir lagi wali itu yang di pelosok-pelosok. Ada wali di pelosok, tapi wali yang lebih canggih yang ada di tengah keramaian. Wali yang lebih hebat yang bisa bersembunyi dalam kehiruk-pikukan. Itu lebih dahsyat. Antum jangan kira aneh wali ya. Wali murid ya. Jangan salah, ntar cium-cium tangan bolak-balik lagi. Repot kita. Saya ini orang biasa aja. Saya cuma ingin mengembangkan ilmu ini supaya kita punya adab nanti ke setiap orang. Jangan-jangan di samping kita nih wali, ya. Jangan-jangan orang-orang yang kita nggak anggap selama ini tuh wali. Syekh Al-Lihafi kalau nggak salah namanya di Suriah. Mursyid Tariqah Syaziliyah. Sangat alim, sangat zuhud, waliullah. Meninggal. Orang nggak tahu kalau beliau punya murid yang sudah diangkat Allah jadi wali. Nama gurunya, nama muridnya Syekh Asy-Syukri kalau nggak salah, baru meninggal. Itu orang nggak tahu. Setiap kali ada tamu, si murid yang diangkat jadi wali oleh Allah itu kerjanya ngapain? Ngidangin air ke setiap orang. Setiap kali ada majelis gurunya, itu dia yang hidangin air. Nggak ada yang tahu. Meninggal gurunya, baru wali di ujung kampung mana kabarin. Murid si Anu, itu orang yang kamu selama ini tidak pernah anggap. Yang kamu anggap dia cuma pelayan biasa. Dialah wali Allahnya. Dialah yang nuangin air kepada kalian yang hadir semua. Dia yang bersihin WC buat kalian. Jadi nggak pernah dianggap tuh orang, dia nuangin air. Jadi kalau dulu bahkan sampai sekarang di majelis-majelis masyayikh di sana, tempat begini terlalu luas. Itu kalau di zawiyahnya ya paling apartemennya kira-kira gitu, tempat zawiyahnya. Nanti ada orang datang, nah dia yang nuangin air. Datang 40 orang kan nggak banyak. Kalau sebanyak ini kan repot juga dituangin air semua. Bagi aja akuanya ya. Nuangin air, sisi manusiawi nggak? Nyangka nggak kita kalau pelayan seorang wali nggak nyangka. Antum nyadar nggak kadang kalau pergi umroh, yang wali itu bukan yang jadi imam itu, tapi yang ngepel-ngepel itu yang jadi wali. Nggak semua juga yang ngepel ya. Orang, ngepel wali, repot juga kita ya. Al-ubudiyah jauharatun biha azhara biha ar-rububiyyah. Fa subhanal latiful khabir. Guru dari pengarang kitab ini Al-Mursi punya guru lagi namanya Abul Hasan Asy-Syadzili. Apa kata beliau? Ubudiyah itu adalah permata yang Allah tampilkan dengannya rahasia-rahasia keilahian. Rububiyah. Jadi ada ini saya terjemahkan ulang. Al-ubudiyah, ibadah, penghambaan diri adalah permata yang Allah tampilkan dengannya permata ar-rububiyah, kerububihan. Ini ada dua hal beda. Rububiyah itu beda dengan uluhiyah dalam ilmu tasawuf.
Dalam ilmu tasawuf uluhiyah itu rahasia-rahasia keilahian, keesaan. Kalau rububiyah ini keperkasaan, kehebatan. Nah, kita ini barusan subuh itu kita sedang menampilkan ubudiyah untuk menyatakan bahwa Allah itu betul-betul Rabb kita, rububiyah. Bahasa lainnya begini, Allah meminjam tubuh kita, sebenarnya meminjam. Ini tubuh milik Dia. Allah menjadikan tubuh kita untuk mengekspresikan bahwa Dialah Rabb. Dialah Tuhannya. Tuhannya tubuh ini. Rabb itu artinya pencipta, pengatur. Kalau uluhiyah, Allah memuji dirinya di dalam dirinya. Allah memuji dirinya, menyimpan nama-namanya, sir-sir rahasianya dalam kolbu kekasih-kekasihnya. Itu uluhiyah. Maka wali itu di dalam dirinya ada sirrul uluhiyah. Ada rahasia makrifat tentang keesaan Allah. Kalau orang soleh, orang biasa kayak kita ini, yang kita tampilkan kesolehan ubudiyah karena ingin menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kalau kita tidak dihalangi oleh sisi-sisi manusiawi ini, maka kita mungkin akan mengkultuskan para wali. Mungkin Bapak Ibu sahabat melakukan Allah masih ingat sosok Sayyidina Isa. Ya, masih ingat? Beliau masih kecil, Allah bukakan sisi rahasia-rahasia Allah dalam dirinya. Maka dia berkalam. Nah, berkalam-kalam nggak Nabi Isa waktu kecil? Ya, berkalam dia di waktu kecil. Itu kan sirrul uluhiyah itu. Waktu remaja, sama anak-anak ya, Sayyidina Isa sama teman-temannya dikerjain. Barang-barang yang diperlukan waktu mereka ini disembunyiin. Sama Nabi Isa dihitung semua. Kamu nyimpan di rumahmu segini, di rumahmu segini, di rumahmu segini. Bingung temannya. Nah, teman-temannya ini yang jadi hawariun itu. Ya. Mereka menyaksikan bagaimana Nabi Isa itu luar biasa. Nabi Isa ketika ada orang mati, udah dikubur, tapi ada satu lain hal yang membuat dia harus meminta kepada Allah agar itu dihidupkan. Dia pegang, digali itu dipegang dadanya, ditarik langsung orangnya hidup. Gimana tuh Pak? Dipegang dadanya, ditarik, hidup langsung. Beliau menampakkan sir itu. Makanya kemudian ketahuan oleh antek-anteknya Dajjal yang sudah pernah membunuh saudara sepupu itu apa jatuhnya itu? Nabi Yahya apa Nabi Zakaria? Yang masuk ke dalam pohon masih bisa ditebas oleh Dajjal. Jadi Nabi sudah ada yang dibunuh Dajjal itu dia nabinya. Cuma namanya waktu itu diganti, dia biasa nyamar. Mau nyamar bagaimanapun, dalam chipnya adalah Dajjal. Itulah yang jadi Yudas Iskariot. Nyamar dia jadi murid Nabi Isa. Dia menyaksikan, oh benar nih Nabi Isa. Dajjal yang bernama Samiri sudah dikabarkan dulu. Engkau mati di tangan Isa, Ruhullah. Maka si Dajjal ini nyari-nyari Ruhullah ini. Kalau bisa dibunuh sebelum umurnya. Benar. Umur Nabi Isa, waktu membunuh itu 32 atau 33. Maka sebelum itu saatnya selesai, si Yudas ini mau membunuh Nabi Isa, benar nggak? Jadi kalau ada orang menunjukkan rahasia-rahasia dirinya, rahasia-rahasia ilahiyah pada dirinya, oh bisa dibunuh Yahudi. Bisa, Yahudi itu bahasa-bahasa ungkapan aja ya. Bisa dibunuh Dajjal dia. Apalagi ngaku-ngaku di sosial media ya. Antum sudah tahu kan ada orang ngaku dia Mahdi lewat YouTube.
Ada yang ngaku jadi Ratu Adil. Ada yang ngaku jadi Satrio Pinengot, ya. Macam-macam aja. Entah stres, entah beneran, ya. Semoga mereka tersinggung, ya. Yang waras lah hidup itu, ya. Yang waras. Nggak ada namanya permata di obral itu, nggak ada. Masa Al-Mahdi main YouTube? Ampun, ampun. YouTube punya siapa? Punya Yahudi apa punya Muslim? Ya, itu cara mereka juga. Tapi kita manfaatin aja, ya. Kalau ilmu saya, ilmu yang ada di kitab aja, nggak aneh-aneh, ya. Ilmu-ilmu biasa aja. Ilmu yang masih bisa dibaca, ya. Kalau wali-wali itu ilmunya dahsyat-dahsyat, ya. Jadi antum jangan salah paham sama aneh, ya. Baik. Tapi Allah kasih ke saya ilmu metodologi kewalian. Ini wali itu begini. Maka mau nyamar jadi orang gila, dia tetap wali, dia bukan gila. Mau nyamar jadi orang pemaksiat, dia bukan pemaksiat. Setan. Setan ini kan dua, al-ins wal jin, jin wal ins. Benar enggak? Minal jinnati wan nas. Itu namanya setan khannas. Itu bisa tercium oleh wali-wali Allah. Tukang hasud. Meskipun dia berpenampilan ustadz, kalau di dalam dirinya ada setan khannas, itu tercium. Walaupun dia berpakaian seperti wali-wali Allah yang dibayangkan orang awam. Karena ada film Wali Songong, kata kawan Wali Songong. Karena ada film Wali Songo itu digambarkan pakai serban. Itu gak benar. Mereka itu pakai serban pas ibadah aja, pas hari-hari pas bab kewalian aja. Hari-hari mereka gak pakai serban. Mereka pakai blangkon, bahkan nggak pakai kopiah. Mereka pakai ikatan kepala biasa aja. Karena di zaman itu dulu orang mengikat kepalanya dengan kain. Wali-wali itu dia berbaur dengan apapun yang ada di zaman itu. Nggak ada yang aneh-aneh. Yang ada malah aneh-anehnya supaya orang ngira dia nggak wali. Ada wali di tanah Betawi, Habib. Kalau ahwal rohaninya datang, dia main futsal sama anak-anak bocah-bocah. Umurnya udah tua, gimana kira-kira? Antum percaya nggak dia wali? Habib main futsal. Teman futsalnya umur 15, bahkan umur 10 tahun, masih kecil-kecil. Kalau ruhaninya itu awal datang, dia harus tutup. Gimana cara nutupnya? Ya, itu cara aja. Cara Allah menutupi mereka. Orang-orang yang tidak tahu ilmu ini akan mengira walinya gila. Ya. Makanya saya ini dituduh Ar-Razi ini walinya gila. Padahal kita lagi menjelaskan bab-bab cara-cara Allah menutupi nur kewalian walinya. Ya. Dilaporin juga sama teman-teman yang iseng, ya. Jadi kadang-kadang yang laporin itu si Khonas juga kadang tuh. Dipinjam dia sama Khonas, dianya bukan Khonas. Supaya saya emosi. Enggak, saya enggak emosi. Kita bahas tentang wali. Yang ditampilkan orang gila foto-fotonya. Dan ini bisa membuat orang awam berprasangka buruk kepada kami. Tapi enggak masalah. Kita ini jalan hidup cuma menjalani aja. Ada saatnya kita dipuji, ada saatnya kita dicaci, ya cuek aja. Kita hidup bukan untuk itu. Kita hidup hanya sebagai hambanya. Kalau hamba kekasih Allah, ya siaplah, mau dipuji kapan, mau dicaci kapan, mau dibully, gak ada urusan. In tansurullah yansurkum. Jika engkau membantu Allah, engkau membela kekasih-kekasih Allah, Allah bela kamu. Man adali waliyan, siapa yang menyerang kekasih-kekasihku, wali-waliku, azantuhu bil harb, aku nyatakan perang. Maka orang itu kehilangan akal dia walaupun dia berakal. Kehilangan kecerdasan walaupun dia bergelar. Sebelum wafatnya biasanya su'ul khatimah. Saya sudah menyaksikan banyak. Orang-orang yang pernah menyakiti para wali sebelum meninggalnya hilang kesadaran. Hampir semua.
Hampir semua, Pak. Bukan satu dua, hampir semua. Pernah nyakitin sekali aja, hilang kesadarannya. Udah kayak bocah nggak jelas, nggak tahu lagi itu pipis, atau roti, dia makan aja. Ya. Udah nggak jelas. Telanjang nggak telanjang, di jalan-jalan. Dulu menuduh wali gila, nuduh para sufi gila. Sebelum meninggal, dia gilakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu cara Allah membela walinya. Syukur-syukur walinya ridho. Ya Allah, maafkan dia. Husnul khotimah orang itu. Kalau enggak, lewat. Ya. Wali ini tersinggung di satu tempat. Dia makan dimahalin. Terbesit hatinya, kebakar kalian, celaka kalian, kebakar tempatnya habis dikeluar. Ada begitu ya. Itu bukan satu dua wali yang begitu. Kalau kekasih Allah disinggung, begitu. Jangan pernah singgung wali Allah. Ya. Wali itu ada dua macam. Ada wali, tiga ya, wali am, wali Allah yang umum. Ada wali khawas, wali yang spesial. Ada yang khawasul khawas. Ada wali yang lebih spesial lagi. Yang umum, itu semua orang beriman dan bertakwa yang percaya kepada bab kerohanian. Yang menjalani bab ilmu-ilmu kerohanian. Yang diwariskan Rasulullah kepada sahabat-sahabat, kepada tabi'in sampai pada masa ini. Dia wali am. Ada wali khas. Wali khas ini ruhaninya sudah bersama para wali-wali Allah besar. Ya. Mereka sudah menyimpan asrar-asrar di dalam dirinya. Itu wali yang khas. Yang tahu wali khas cuma wali khas dan wali di atasnya. Wali khas ini, khawas ini enggak kenal wali di atasnya. Wali yang lebih di atasnya khawasul khawas. Nah biasanya wali khas ini kiai-kiai, ulama-ulama yang sudah tasdik dengan ilmu kerohanian diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi mereka belum sampai kepada khawasul khawas. Khawasul khawas itu mereka kolbunya seperti ahlul badar. 313 bisa ngalahin ribuan orang, itu cara berpikirnya gimana tuh? Bukan orang biasa itu. Ya. Itu tubuhnya manusia, batinnya kekasih Allah. Antum kira Ahlul Badar itu enggak maksiat mereka. Di zaman Sayyidina Umar, ada orang bilang lapor, ya Amirul Mukminin, fulan ini pemaksiat. Ya. Hukumi dia, bunuh aja dia. Apa kata Sayyidina Umar? La. Kan min ahlil badar. Dia adalah ahlul badar. Ahlul badar itu wali tertinggi. Di atasnya langsung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti wali apa itu? Disebut kutub. Ya. Disebut apa? Ini ilustrasi. Kutub utara, maka ketemu kutub utara di magnet begini enggak? Paham. Maka ada wali yang bisa nyatu. Satu kutub utara, satu kutub. Tapi kalau frekuensinya sama, energinya sama-sama kuat, antum akan menyaksikan wali tengkar dengan wali. Ya. Jangan dikira, nih mohon maaf saya buka aja, setiap kali ada pemilihan presiden di satu negara, itu wali Allah sama wali setan perang. Wali Allah sama wali Allah berselisih. Allah setting begitu. Kalau nggak ada, negeri ini sudah hancur Pak, 2019. Kebayang maksud saya? Masih ingat waktu itu? Tegang nggak? Tegangnya bukan main. Myanmar habis? Myanmar habis nggak? Kejadiannya kan sama. Kejadian yang sama, modelnya sama, malah lebih tegang kita. Myanmarnya hancur, kitanya nggak hancur. Kalau nggak ada wali, siapa yang menjamin negeri ini? Doa wali-wali Allah. Allah sembunyikan di antara mereka-mereka yang berjuang itu. Kadang-kadang mereka ada di belakang layar. Ya.
Waktu saya ke Pontianak, tuh Pak Mirwan tuh ya. Saya ditanya orang, Pak, Jokowi wali nggak katanya. Saya jawabnya coba begini. Pada hari kiamat, ada 7 golongan yang pasti dilindungi oleh Allah dan mereka kekasih Allah. Dan saya belum tahu dia masuk nggak nomor yang pertama. Karena nomor pertama itu imamun adilun. Imam yang adil. Biasanya imam yang adil itu terasanya di zaman demokrasi ini kalau dia sudah turun. Tunggu aja dia turun dulu. Sabar Pak Mirwan. Jangan bilang enggak dulu, jangan bilang iya dulu. Bilang enggak ternyata iya, bilang iya ternyata enggak. Ya, sabar-sabar kita ya. Turun dia nanti, antum yang bilang dia wali, bisa jadi tidak. Yang bilang dia bukan wali, siapa tahu? Iya, nyesel ntar kan. Kenapa? Karena babnya di situ imam yang adil. Maka sebenarnya ini risalah saya kepada semua para pemimpin. Anda itu akan jadi kekasih Allah, wali Allah sejengkal saja. Selangkah lagi. Yang penting engkau adil. Berusahalah adil. Yang maha adil kan cuma Allah. Mintalah kepada Allah yang maha adil. Supaya nur keadilannya masuk ke dalam dirinya, masuk ke dalam kebijaksanaannya, dalam polisi-polisinya, tindakan-tindakannya. Insya Allah mereka pemimpin yang disebut wali, imam yang adil. Jadi pemimpin itu jika di dalam dirinya dia lebih banyak memikirkan masalahan umat daripada masalah dirinya dan partainya, dia pasti wali. Tapi saya kan nggak tahu hatinya presiden kita. Ya, urusan dia dan Allah. Ya, saya sih berharap semua yang memimpin negeri ini sampai ke Pak RT, Pak RW, semuanya wali. Harapan kita, ya Pak Mirwan ya, harapan kita. Tapi kalau Allah berkehendak lain kan kita nggak tahu. Makanya masih sekarang itu demokrasi Pak, sampai korupsi juga demokrasi. Kita kira ada KPK tambah dahsyat, enggak. Ada KPK, tambah cantik mainnya di belakang. Dulu pakai transfer, nggak bisa. Pakai kardus, nggak bisa. Nggak tahu lah pakai apa lagi Pak Mirwan. Pak Mirwan yang ngerti itu ya, pengamat. Jam berapa nih kita? Kita tinggalkan bab wali ya. Jadi antum sudah paham wali ini macam-macam? Ya, semakin ditutup berarti semakin dahsyat, semakin berharga yang di dalamnya. Ya, jadi nggak mesti bentuknya kiai, tapi banyak kiai yang wali. Tidak mesti bentuknya orang awam, tapi banyak juga orang kelihatannya awam itu wali. Wali itu di kolbunya ada apa tadi 3? Ilmu, ma'rifat, asrar. Nih air. Kalau isinya susu, keluarnya kopi nggak? Kalau di dalamnya kopi, keluarnya susu nggak? Hah? Enggak ya? Beneran? Serius? Wali Allah itu, dia wali Allah. Di kolbunya ilmu Allah. Kalau dicolek dikit, keluarnya ilmu Allah. Kalau di dalamnya dunia, mau dia mursyid kata orang, mursyid sejuta umat, mau dia punya ijazah 1000 thariqat, tapi kalau di dalamnya bukan Allah, yang keluar bukan Allah, yang diomongin selain Allah, ya, yang diomongin mohon maaf ini orang-orang thariqat. Antum jangan senang banyak orang talqin, jangan senang banyak orang baiat, jangan senang bikin zawiyah di mana-mana. Nggak ada dalam standar bab kewalian itu wali itu yang banyak bikin zawiyah. Nggak ada. Yang banyak baiat kepadanya, nggak ada itu. Wali Allah bukan itu. Kalau ada orang baiat, banyak ataupun sedikit, kalau wali tetap wali. Mau sedikit yang baiat, mau banyak yang baiat, dia tetap wali. Banyaknya orang baiat bukan pertanda wali. Sedikitnya orang baiat bukan pertanda tidak wali. Paham di situ?
Ya. Katanya mursyid, ya. Yang diomongin, wah saya baru mentalkin orang 1000 orang, terus urusannya apa? Ya. Imam Sya'rani ngomong begitu. Imam Sya'rani di kitab beliau Al-Minan Al-Kubra, ya, Al-Adab, ya, Al-Matbuliyah, jadi Tariqah Al-Matbuliyah. Dalam kitab-kitab beliau apa katanya? Ciri-ciri mursyid dalamnya bullshit. Dalamnya ria, dia belum sembuh kalbunya udah ngobatin orang. Dia belum benar cara ngobatin dirinya, sudah ngobatin orang. Datang pejabat, itu diulang-ulang, oh kemarin ada pejabat ini talkin sama saya. Emang kenapa kalau ada pejabat talkin sama ente? Emang tambah naik makom? Ya. Ini Imam Sya'rani ngomong, bukan saya ngomong ya, bukan Sya'rozi. Sya'rani, no. Sampai Indonesia Sya'nya hilang, Roninya ada ya. Bang Roni jadinya. Ya. Ada Pak Roni di sini, Pak. Sya'nya kurang, Pak ya. Sya'rani. Taib. Itu Imam Sya'rani bilang. Wali-wali yang tidak tulus, ya. Dia ketika kedatangan pejabat ini, pejabat itu, udah sebut-sebut. Itu kan cara selfie zaman dulu karena nggak ada WA. Kalau sekarang kan tinggal pasang di DP apa namanya? Ya. Aduh, saya nggak ngerti deh. Tinggal pasang di Instagramnya, lah. Tinggal pasang di Facebooknya. Selesai mentalkin Pak Gubernur. Ya, nggak usah lah yang begitu-gitu, ya. Sembunyikan itu, sembunyikan. Itu kan ujian aja. Emang kalau yang datang wong cilik, antum nggak pasang status. Kecuali kita ada gerakan dakwah. Kalau dulu, zaman dulu, agamanya rakyat, agamanya raja. Maka dulu wali-wali kita selalu berdakwah di dekat saudagar-saudagar sebagai saudagar mereka. Dan di dekat raja-raja. Raja-raja butuh saudagar nggak dulu? Butuh pajak. Maka dulu wali-wali ini datang sebagai pedagang. Itu Habib Fulan. Maka diminta nikah. Lama-lama keturunannya itu menjadi raja-raja. Bahkan buat kerajaan sendiri dikasih kerajaan. Maka kita lihatlah di negeri ini, di Nusantara, hampir setiap kerajaan kesultanan itu zuriat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai ke Ambon, sampai ke Papua, itu zuriat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang paling bertahan, ya, saya baru dari Pontianak itu zuriat Nabi Al-Qadri, sampai ke Halmahera, itu wajahnya wajah Arabik, nggak ada wajahnya kayak Pak Mirwan ya. Pak Mirwan ini wajahnya wajah-wajah Indiahe, tapi tersesat di Aceh. Ya, makannya bukan makan kebuli, bukan uduk. Masa wali makan uduk ya? Ya, ada urusannya kan, nggak ada urusannya. Ya. Jadi hati-hati juga. Kita ini senang memposting ketemu ulama atau senang posting ketemu artis. Ya. Ya, sebenarnya kalau sudah masuk ke hati kan nggak perlu diposting. Enggak. Jadi antum yang minta-minta foto sama Habib, sama Kiai, berarti nama dia belum masuk ke dadanya. Ya, cemen itu. Ya, kurang itu, ya. Kurang poin dia. Kenapa para kiai itu khadam-khadamnya tidak punya foto gurunya? Foto bersama. Muhibbin pencinta guru itu dia nggak punya. Karena bagi dia wajah gurunya sudah ada di dalam dirinya. Nggak perlu diposting-posting. Ya, cuma antum mau posting wajah guru Habib Fulan, silakan. Ya, syiar, niatkan apa? Dulu itu yang saya sebut, dulu jika seorang Habib, seorang Syekh Kiai ingin berdakwah di suatu negeri, maka dia biasanya baru menunjukkan kedekatannya dengan raja. Karena kalau rajanya Islam, semua kampungnya Islam. Kalau antum posting, ini kalau ada mursyid di sini ya, posting sama gubernur, bikin orang sekantor gubernur menjadi wali nggak apa-apa, bertorikot nggak apa-apa, itu syiar, boleh, ya. Tapi siapa yang begitu? Wallahu a'lam
Nah, sudah syuruk sekarang kalau ada pertanyaan. Ada yang mau ditanyakan? Amirwan mau Silakan Umi Jemaah. Ini dulu nih. Ya, fadhal. 3 aja ya. Pakai mic tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Buya dari Bambu Hapus Pamulang. Saya mau tanya mengenai bab kewalian. Ini mengenai wali sufi, Rabi Al-Adawiyah. Beliau itu kan menjadi wali sufi itu kan tidak menikah ya. Yang saya tanyakan adalah kan ada hadis yang menerangkan bahwa kalau tidak mengikuti sunnahku bukan berarti golonganku, kata Rasulullah ya. Nah, itu bagaimana penjelasannya menurut Buya? Terjemahannya harus dibenerin ya. Iya, itu aja mungkin Buya. Baik, Bang Lutfi. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Katanya Rabi'ah wali, kok nggak nikah? Kan Nabi mengatakan, gimana tadi? Siapa yang tidak ikut sunnahku bukan bagian dariku. Nikah itu sunnahku. Terjemahan hadisnya harus dibenerin, ya. Man raghiba an sunnati falaysa minni. Coba kita terjemahin. Man raghiba. Saya lagi nggak bawa tablet, kalau nggak saya tulis ini. Katanya kurang jelas Pak pengurus. Apa nggak bagus kabel saya atau ininya udah nggak jelas? Alhamdulillah ya. Kita belum ngomong Pak, ada dijawab. Aneh udah ngomong ganti Pak, ya dia ngomong ganti. Alhamdulillah. Man raghiba, siapa yang raghiba? Kalau raghiba an itu artinya benci. Siapa yang benci tidak suka dengan sunnahku bukan bagian dari aku. Ini mohon maaf ibu-ibu ya. Nabi itu poligami enggak? Walaupun ibu-ibu enggak suka poligami, jangan benci pada sunnah poligami. Paham? Karena benci pada sunnah poligami, benci sama Nabi. Nabi Sulaiman, saya udah cerita banyak, istrinya 400. Gundiknya 600. 1000 jadinya. Benci kepada praktek itu, kalau ada orangnya tidak benar mempraktekkan. Di akhir zaman, nanti satu laki-laki ya, al-qayyim alaihinna ya. Al-qayyim alaihinna ya. 50 orang, 50 imra'ah, al-qayyim alaihinna rajul wahid. Yang menanggung dia satu orang, suaminya satu. Maka di akhir zaman akan ada peraturan baru dikeluarkan Imam Al-Mahdi. Satu laki-laki wajib nikah lebih daripada satu orang. Nanti, kenapa? Setelah perperangan panjang, perperangan akhir zaman, banyak laki-laki meninggal. Nggak tahu di antara antum ini masih ada hidup yang enggak kan? Saya nggak tahu juga. Ya, Pak Mirwan udah bilang duluan, nggak nyampe. Insya Allah nggak nyampe Pak. Bagus Pak. Kalau nyampe belum tentu benar ntar kita. Ya. Jadi yang nggak sanggup katakan ya Allah, jika itu membuat kami berbahaya, iman kami berubah, jika engkau takdirkan kami nanti jadi pengikut Dajjal, matikan kami sekarang saat beriman masa-masa ini. Gitu aja. Siapa tahu pandemi itu anugerah. Ya, banyak orang wafat, kalau seandainya umurnya panjang jadi pengikut Dajjal. Siapa tahu, kita kan nggak tahu Pak. Ini baru pandemi, imannya sudah berubah kok. Ya, baru pandemi 2 tahun, orang udah lupa nikmat 40 tahun, 50 tahun. Gimana antum paceklik tar 3 tahun? Bisa berubah Tuhannya. Benar nggak? Bisa berubah. Jadi lafaznya raghibaan. Siapa yang benci kepada sunnahku gitu. Kalau bilang saya tidak siap di poligami, itu boleh. Ibu-ibu boleh ngomong begitu. Ya. Tapi jangan ngomong saya benci poligami, bahaya itu, ya. Itu 2 hal yang berbeda. Kita harus bijaksana memahami 2 hal ini. Jangan sok-sok feminis lah ya ustadz-ustadz ini.
sok-sok pro satu, padahal di hatinya suka yang lain. Ya kan? Nggak ada laki-laki, ini saya kasih tahu, laki-laki normalnya suka banyak orang. Perempuan juga sama sebenarnya. Tapi karena bab nasab, Allah settinglah perempuan itu cuma boleh dinikahi satu laki-laki. Ya. Dan perempuan ini kan perasaannya lebih besar daripada laki-laki. Dan itu bisa membuat dia cuma satu. Gitu. Maka perempuan kadang-kadang kalau sudah nggak suka sama lakinya, berarti sudah suka sama yang lain. Tetap aja nggak banyak, satu juga. Atau dia suka persona pada sifat orang ini. Yang dia suka sebenarnya cuma satu, orang yang model A. Sama begitu semua. Tapi ala kulli hal, ini coba yang benar nerjemahin hadisnya. Kalau enggak, saya wajib poligami, Pak, kan repot, Pak. Ya. Man raghiba an sunnati, Nabi poligami, saya kan belum poligami. Bisa-bisa masuk falaysa minni, tidak termasuk, ya. Tidak termasuk apa? Falaysa minni, bukan bagian dariku. Itulah masalahnya, ustaz-ustaz Ahlus Sunnah nih takut menikah banyak. Tahu tuh ya, kenapa tuh Pak Mirwannya? Bukan ustadz, baru belajar sunnah, baru hijrah, udah langsung pindah bab, dari bab wudhu ke bab taharah ke bab poligami. Masya Allah. Masalahnya, akhwat-akhwat kita juga sudah banyak yang menunggu dinikahi laki-laki soleh ini, tapi dia nggak menikah dengan perempuan soleha. Nyarinya yang lain. Yang, macam-macam lah. Ya. Pusing juga kita. Tapi yang pasti, takdir rezeki salah satu jaminannya adalah jodoh. Jadi nggak usah khawatir ya. Gitu ya, Bang Lutfi ya. Jadi terjemahannya bukan tidak ikut, tapi tidak suka, artinya benci. Antum benci poligami nggak? Niat malah ya. Ya. Robi'ah. Dia tidak benci nikah, dia pengen punya suami yang membuat dia sampai kepada Allah. Dia kan makomnya sudah tinggi. Apa makomnya Rabi'atul Adawiyah? Makom cinta itu adalah makom sifatullah. Dia meleburkan kehendaknya dalam kehendak Allah, keinginannya dalam keinginan Allah. Maka yang layak jadi suaminya hanya wali al-ghaus. Dia belum ketemu zaman itu wali yang lebih tinggi daripada kewalian dia. Jadi dalam bab kewalian ini juga ada kufu namanya. Tahu kufu? Syarifah dinikahi oleh Syarif, Sayyidah, Sayyid. Wali juga begitu kadang. Wali perempuan dia nyari. Setiap kali ada orang ngelamar dia nanya, apa pertanyaan dia kalau ada orang melamar? Udah ketemu Allah belum? Itu pertanyaannya. Gimana? Antum gimana? Mundur semua. Mundur teratur. Gimana tuh? Antum kayak minat sama Rabi'atul Adawiyah ya. Tenang, di Indonesia banyak yang namanya Rabi'ah. Ya, jadi itu bukanlah beliau menentang sunnahnya. Dia belum ketemu yang pantas, keburu meninggal. Jadi ketika ada seorang wali datang, wali juga, tapi hampir setara makomnya dengannya. Datang ke beliau, melamar. Robi'ah ini action. Wahai Tuan, adikku lebih cantik daripadaku. Dia ada di belakang tembok ini. Meliriklah dia ke tembok. Robiah bilang, ulanglah engkau. Berarti Anda bukan mau menikahi saya, tapi menikahi orang cantik. Carilah orang cantik di luar sana. Padahal dia nggak punya adik. Maksudnya saudara-saudara sesama muslimah. Kan ada yang lebih cantik daripada Robiah. Orang Robiah kurang makan, kurang minum, kurus Robiah itu. Nggak dandan Robiah itu. Jangan dibayangin cantik-cantik, Pak. Antum nih nafsunya gede juga.
Boyongin. Betul ya, untuk orang Indonesia lah Robiah cantik lah, hidungnya mancung, ya kan. Ajib lah. Tapi untuk orang Arab belum tentu cantik. Cuma rohaninya itu yang dahsyat. Rohaninya dahsyat. Dia cuma uji seorang wali ulama. Ada adekku yang lebih cantik. Dilihat kepada adik yang cantik. Karena dalam ilmu fikih, dibolehkan seorang laki-laki ketika mau menikahi seorang perempuan, mau melamar, boleh ngeliat betisnya, ngeliat wajahnya. Biar tambah semangat nikahnya. Dalam ilmu kewalian kan lain. Itu kan rahasia. Betis perempuan itu kan rahasia dia. Wajah itu khazanah dia. Maka Robiah nanya, ente wajahnya udah ketemu Allah belum? Gitu, pertanyaan. Kalau iya tolong diajak. Jadi seorang perempuan itu kan pengen suami yang bisa membimbing dia, kan begitu. Itu statusnya para artis. Ya, siapa lagi tadi? Di ujung. Yang di bawah Al-Quran tuh ya. Awas kepalanya kejedot. Nanti ketemu Robiah.